Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini. Kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel untuk bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan pelajari tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan rasional satu variabel ini adalah sebagai berikut, yaitu fungsi fx per gx lebih besar dari 0, atau fungsi fx per fungsi gx kurang dari 0, atau fungsi fx per gx lebih besar sama dengan 0, atau fungsi fx per fungsi gx kurang dari sama dengan 0. Jadi semuanya bentuknya sama ya. Ini merupakan bentuk pecahan dari suatu fungsi. Karena ini pertidaksamaan, makanya di sini tandanya lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan rasional satu variabel ini, yang pertama adalah kita harus membuat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Jadi di sebelah kanan tanda pertidaksamaan harus 0. Lalu setelah itu kita harus memfaktorkannya. Jadi kalau bentuknya sudah faktor, ya tidak perlu difaktorkan untuk lebih mudahnya ya. Yang kedua, menentukan titik kritis. Titik kritis itu atau titik batas. Dan membuat garis bilangan dengan memberikan tanda noktah tertutup atau lingkaran dengan penuh seperti ini jika tanda pertidaksamaannya mengandung sama dengan. Jadi lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Dan tanda noktah terbuka, jadi ini tengahnya terbuka apabila tanda pertidaksamaannya tanpa sama dengan, jadi hanya lebih besar atau kurang dari pada titik kritis yang telah kita temukan. Lalu yang ketiga, menentukan titik uji untuk menentukan daerahnya. Yang keempat, menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi kalau sudah di titik uji, kita tentukan daerah penyelesaiannya yang mana. Nah, contoh misalnya, tentukan penyelesaian dari x plus 2 per x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini ada sama dengannya, sehingga nanti tanda noktahnya adalah terbuka. Ada yang terbuka, ada yang tertutup karena ini pernya. Ingat ketika Anda SD, apabila ada bentuk pecahan, itu artinya nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena tidak boleh sama dengan 0 lah, inilah nanti noktahnya terbuka. Tapi karena ini ada yang sama dengan, berarti nanti pasti ada noktah yang tertutup. Oke, selanjutnya kita mulai menyelesaikan. Langkah yang pertama adalah membuat sistem pertidaksamaan ini atau pertidaksamaan rasional ini di ruas sebelah kanannya 0. Kita lihat di sini sudah 0, berarti langkah pertama sudah selesai. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik kritis. Titik kritis di sini adalah x plus 2 sama dengan 0. Ini merupakan pembilangnya. Kita tidak perlu memfaktorkan karena ini sudah merupakan bentuk faktor, sudah nggak bisa difaktorkan lagi. Jadi x plus 2 sama dengan 0 itu pembilangnya, sehingga kita mendapat x sama dengan negatif 2. Ini bisa ya, ini dari sini. Nah, selanjutnya kita juga punya penyebutnya. Penyebutnya x min 3. Ingat persamaan ini, syarat ini. X dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0, sehingga kita peroleh x tidak boleh sama dengan 3. Kalau kita sudah dapat titik-titik kritis, ini titik-titik kritisnya. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, karena kita punya negatif 2 dan 3, kita buat yang pertama noktah tertutup. Kenapa tertutup? Karena ini tandanya sama dengan, ini pula juga sama dengan ya. Sehingga ini kasih tanda di sini negatif 2, lalu sebelah sini ada 3, karena ini tandanya tidak sama dengan, berarti dia noktahnya tertutup.
buka. Selanjutnya kita tentukan titik ujinya. Langkah ketiga, tentukan titik uji. Kita ambil negatif 3. Negatif 3 itu letaknya kira-kira di sini. Agak jauh ke sini ya sebenarnya. Enggak apa-apa. Negatif 3 kita masukkan ke persamaan ke pertidaksamaan ini. Jadi kita masukkan ke X plus 2 per X min 3. Setiap ada X kita ganti dengan negatif 3. Jadi negatif 3 ditambah 2. Sama dengan negatif 1. Lalu negatif 3 dikurangi 3 dari sini. Sama dengan negatif 6. Negatif per negatif sama dengan positif. Positif. Berarti kita di sini dapat ini positif. Di sini berarti kita kasih tanda positif. Positif. Lalu di tengah ini kira-kira kita punya 0. Nah, 0 kira-kira letaknya di sini ya. Setiap ada X kita ganti 0. 0 ditambah 2, 0 tambah 2, dan 0 dikurangi 3. 0 tambah 2 sama dengan 2, 0 kurangi 3 negatif 3. Ini positif, ini negatif, berarti di sini negatif. Ini kasih kata tanda negatif, berarti sebelah tengah ini semuanya negatif. Lalu kita ambil titik yang sebelah sini. Kita ambil 4 misalnya, 4 kira-kira di sini. Nah, setelah pada X kita ganti 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 4 dikurangi 3, 1. 6 per 1 sama dengan 6, berarti di sini positif. Nah, ini semua positif. Nah, karena lihat soalnya kita kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. Berarti artinya yang kita ambil karena kurang dari berarti kita ngambil yang negatif. Inilah daerah hasilnya. Lalu, langkah keempat, menentukan notasinya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga, ini batasnya, ini X-nya berarti di sini. Negatif 2 kurang dari sama dengan, ini karena notahnya tertutup, negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3, di mana X anggota bilangan real. Bilangan real mencakup semua bilangan ya. Contoh berikutnya, tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 17x dikurangi 9 per 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, penyelesaian. Ingat, yang pertama adalah membuat ruas kanan. Ruas kanannya 0. Kita ini sudah 0, berarti sudah selesai. Lalu kita faktorkan. Ini kan belum bentuk faktor. Belum bisa membuat 0, sehingga kita perlu faktorkan terlebih dahulu. Nah, 2x kuadrat dikurangi 17x dikurangi 9, apabila difaktorkan, 2x kuadrat itu dari 2x dikali x. Lalu 9 itu kita dapat dari negatif 9 dikali 1. Jadi 2x dikali x ketemu 2x kuadrat. Lalu 1 dikali negatif 9 ketemu negatif 9. 2 dikali negatif 9 negatif 18. 1 dikali X sama dengan 1. Sehingga negatif 18 ditambah 1 sama dengan negatif 17. Lalu yang bawah 2x kuadrat ditambah 7x plus 3. 2x kuadrat itu dari 2x dikali X, lalu 3 itu dari 1 dikali 3. Bagaimana kita tahu pasangannya yang mana? Jadi ini 1 itu letaknya di sini atau di sini. Kalau kalian bingung dicoba aja. Ini kalau misalnya ini 3-nya kamu letakkan di sini ternyata dihitung salah, berarti keliru. Ini akan kalian kuasai kalau kalian sering ngerjakan soal. Nah, jadi ini 2x dikali 3 ketemu 6x, positif, terus ditambah 1 kali x, 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, perhatikan, di sini ada 2x plus 1, yang bawah juga ada x plus 1. Kalian bisa coret, dibagi. Nah, sehingga menyisakan x min 9 per
X ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Itu langkah yang kedua. Nah, kita buat pembuat nolnya atau titik kritisnya. Kita dari X dikurangi 9 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 9. Lalu untuk penyebutnya, X ditambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Ingat, untuk pecahan tidak boleh memiliki penyebut 0. Sehingga kita punya X tidak boleh sama dengan negatif 3. Kalau sudah tahu titik kritisnya, selanjutnya kita buat garis bilangan. Ada angka 9 dan negatif 3. Negatif 3 letaknya di sebelah kiri, dan karena ini tidak sama dengan, berarti noktahnya terbuka. Di sini negatif 3. Lalu 9 di sebelah kanan, karena dia sama dengan, berarti noktahnya tertutup. Ini 9. Kalau sudah, kita buat titik ujinya. Nah, kita ambil sebelah sini, negatif 4, kira-kira sebelah sini, di kiri negatif 3. Nah, dari sini ya, kita masukkan ke X dikurangi 9 per X ditambah 3. Setiap ada X kita ganti negatif 4. Negatif 4 dikurangi 9 negatif 13, negatif 4 ditambah 3 negatif 1. Negatif kali negatif per negatif sama dengan positif. Ini positif. Berarti di sini juga semuanya positif. Terus yang kedua di sini karena ada negatif, ada positif, berarti di sini ambil 0. Kira-kira di sini. 0 setiap ada X kita ganti 0 berarti. 0 dikurangi 9 negatif 9, 0 tambah 3, 3. Negatif 9 per 3, negatif 3. Berarti dia negatif. Ini berarti negatif, 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 negatif. Lalu selanjutnya ambil sebelah kanan 9. Ambil 10. Kalau kalian mau ngambil selain angka ini silahkan. Yang penting dia letaknya sebelah kiri negatif 3, di antara negatif 3 dan 9, lalu di sebelah kanan 9. Berapapun boleh. Kenapa saya ambil yang kecil? Karena yang mudah ya. Oke, kita lanjut. 10 dikurangi 9, 1. 10 ditambah 3, 13. Ini juga positif. Berarti ini positif semua. Nah, positif semua. Perhatikan tandanya adalah lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, berarti angkanya adalah yang positif. Ini daerahnya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X. Perhatikan noktahnya terbuka, berarti tandanya tanpa sama dengan, karena sebelah kiri berarti X kurang dari negatif 3, atau sebelah kanan 9 berarti X lebih besar sama dengan 9. Notanya tertutup, makanya ada sama dengannya. Dan X anggota bilangan real. Bisa ya? Kalau nggak bisa silahkan diulang lagi videonya supaya lebih paham, atau silahkan ditanyakan di kolom komentar. Contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian dari 3 per X dikurangi 5 lebih besar sama dengan negatif 5 per X dikurangi 3. Penyelesaiannya, ingat, yang pertama kita harus membuat yang sebelah kanan 0. Karena ini yang kanan belum 0, maka pecahan di sebelah kanan ini harus kita pindah ke ruas kiri. Karena ini di sini nggak ada tanda negatifnya, ketika dipindah ada negatifnya. Karena ini sudah ditinggal, dia tinggal 0. Kalau sudah 0, ini kalian kurangkan. Ingat, pengurangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya beda ya. Sehingga perlu kita samakan. Nah, penyebutnya kita samakan jadi X dikurangi 5, X dikurangi 3. Bisa seperti ini dari nih. Misalnya ada A per B dikurangi C per D itu sama dengan, samakan penyebutnya dari B kali D, B kali D, lalu A dikali D, A D dikurangi C kali B. Ya,
3 ini dikalikan ini, X dikurangi 3, X kurangi 3, lalu dikurangi, ini negatif 5 dikali 5, X dikurangi 5, X dikurangi 5. Ini sebenarnya untuk pengurangan pecahan, ini di SD sudah pernah ya, coba diulas lagi kalau kalian sudah lupa. Ini yang perlu kalian ingat-ingat ya. Dari sini ini dapatnya. Lalu kita hitung 3 kali X, 3X, 3 dikali negatif 3, negatif 9, negatif kali ketemu negatif, jadi positif 5X kali X ini, lalu negatif kali negatif 5X dikali negatif 5, ketemu negatif 25. Yang bawah biarkan, jadi nanti bentuknya biar tetap faktor. Lebih besar sama dengan 0. Kita hitung 3X ditambah 5X, 8X, negatif 9 dikurangi 25, negatif 34. Nah, setelah ini kita sudah bisa menentukan titik kritis di sini. Nah, pembilangnya, untuk pembilangnya adalah 8X dikurangi 34 sama dengan 0. Berarti kita punya X-nya, 8-nya, dan negatif 34 kita pindah ruas, negatif 34 pindah ruas jadi 34, 8-nya dipindah ruas jadi per 8. Tak sederhanakan jadi 17/4. 17/4 itu kira-kira 4,25 kira-kira ya, 4,25. Lalu untuk penyebutnya, kita punya X-5 dan X-3. X-5 nya tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 5. Yang kedua, X dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 3. Kita punya 3 nilai kritis, 1, 2, dan 3. Kita buat garis bilangannya. Perhatikan nilai ini yang paling kiri adalah angka 3. Notahnya terbuka karena tidak sama dengan. Di sini 3, lalu 5 dan 4,5 ya. Berarti di sini notah tertutup, punyanya 17/4. Lalu sebelah kanannya notah terbuka, punyanya 5. Kalau sudah, tentukan titik ujinya. Titik ujinya kita ambil ada satu di satu daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Berarti titik ujinya ada 4. Ambil yang paling kiri dulu, paling mudah adalah 0. Setiap ada X diganti 0, dimasukkan kemana? Ke sini, pertidaksamaan yang terakhir ini. 8X dikurangi 34 per X dikurangi 5 kali X dikurangi 3. Setiap ada X diganti 0. 8 kali 0 dikurangi 34, negatif 34. 0 kurangi 5, negatif 5. Dikali 0 kurangi 3, negatif 3. Negatif kali negatif positif. Karena yang atas negatif, berarti hasilnya negatif 3. Berarti negatif. Lalu, ini yang 0 kira-kira di sini. Ingat tadi 17/4 itu sama dengan 4,25. Berarti kita bisa ngambil 4 di sini. Oke, 4 di sini, setiap ada X diganti 4. 8 dikali 4, 32. 32 dikurangi 34, negatif 2. 4 dikurangi 5, negatif 1. Negatif 1 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sama dengan kali negatif 1. Kalau bingung bisa kalian ijir, tulis di buku ijiran ya. Negatif kali per negatif positif. Ini berarti positif. Lalu di antara 4,25 dan 5 kita punya 4,5. 4,5 itu bisa kalian tulis 18/4, 9/2, terserah yang mudah bagi kalian yang mana. Setiap ada X diganti 18/4 ini. Ini dicari hasilnya. Sekali lagi, kalau kalian bingung dengan ini, silahkan di satu persatu di buku ijiran kalian. Bisa ya. Ini dicoret bisa, ketemu 2, 2 kali 18, 36, 36 dikurangi 34 sama dengan 2. 18/4 dikurangi 5, negatif setengah. 18/4 dikurangi 3, 1,5 atau 3/2. 3/2 dikali negatif setengah, negatif 3/4. 2 per negatif 3/4 sama dengan negatif 8/3.
Kalau bingung ini dari mana, silakan diijir di buku kalian ya. Ketemu negatif, berarti di sini negatif. Lalu sebelah kanan 5. Kita ambil 6. 8 kali 6 48, dikurangi 34 sama dengan 14. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 6 kurangi 33. 1 kurangi 33 ya, positif. Nah, karena ini tandanya lebih besar sama dengan dari 0, berarti yang diambil adalah yang positif. Ini berarti X-nya, ini HP-nya. Sehingga himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga 3. Noktahnya terbuka berarti kurang dari X. Ini noktahnya tertutup berarti kurang dari sama dengan 17/4. Atau ini noktahnya terbuka, X lebih besar dari 5. Sehingga X anggota dari R. Paham ya? Jadi HP-nya X sedemikian hingga 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 17/4 atau X lebih besar dari 5, di mana X anggota bilangan real. Bisa ya, kalau nggak bisa silahkan diulangi lagi videonya, diulang sekali nggak bisa, diulang 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, 4 kali dan seterusnya. Kalau masih nggak bisa silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa jawab di saya langsung. Terima kasih, sampai di sini dulu. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Jangan lupa diklik like, di subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notif ada update video baru di sini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.